Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi ya bersama saya Erlita Chandra Dewi. Sekarang kita akan membahas soal UKOM dan SKB Bidan tentang asuhan persalinan normal. Karena kemarin kan sudah ada yang request tentang materi ini. Jadi kita bahas sekarang ya. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. Di sini ada 10 soal, nanti akan saya bahas satu persatu, kemudian di akhir akan saya jelaskan secara singkat. Dan saya harap kalian mengikutinya sampai dengan selesai. Soal pertama. Seorang perempuan usia 22 tahun mengatakan hamil anak pertama dan belum pernah keguguran. Usia kehamilan 40 minggu, datang ke PMP dengan keluhan perut mula sejak 6 jam yang lalu, serta keluar lendir bercampur darah dari kemaluan. TTV dalam batas normal, TFU 34 cm, presentasi kepala, punggung janin berada di sebelah kanan ibu. Hasil pemeriksaan dalam, porsio tipis lunak, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, penurunan kepala di HOT 3. Apakah status kebidanan perempuan tersebut? Ya, ada yang tahu jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah D. G1P0A0 parturian 40 minggu kelas 1 fase aktif dilatasi maksimal. Kenapa bisa demikian? Mari kita bahas. Seperti kita ketahui bahwasannya persalinan itu dibagi menjadi 4 kala, yaitu kala 1, 2, 3, dan 4. Di kala 1 sendiri itu dibagi menjadi 2. Fase laten dan fase aktif. Fase laten itu pada pembukaan 1 sampai dengan 3 cm, kalau fase aktif dari pembukaan 4 sampai dengan 10 cm atau sampai dengan pembukaan lengkap. Tetapi menurut kurva persalinan Friedman dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Kenapa dibagi menjadi 3? Yaitu karena di pembukaan 1 sampai 3 itu kan biasanya fasenya lambat, yaitu fase akselerasi. Kemudian fase dilatasi maksimal itu biasanya prosesnya itu sangat cepat, yaitu pembukaan 4 sampai dengan 8 cm. Kemudian fasenya melambat lagi, yaitu fase deselerasi, yaitu pembukaan 9 sampai dengan 10 cm. Nah, ngerti kan? Karena tadi di pembukaan 6, jadi fase dilatasi maksimal. Soal kedua. Seorang perempuan umur 31 tahun, G3P2A0, hamil 38 minggu, datang ke rumah bidan mengeluh nyeri perut bagian bawah dan keluar keringat dingin sejak 2 jam yang lalu, serta mengeluarkan lendir darah dari vagina. Hasil pemeriksaan dalam, pembukaan 8 cm, ketuban positif, penurunan kepala di HOT 3. Data fokus yang mendukung ibu dalam proses persalinan adalah, ya ada yang sudah tahu jawabannya? Kita lihat ya, yang ditanya adalah data fokus. Saat kita mau menolong persalinan, ada pasien datang yang kita pantau dan itu merupakan tanda pasti atau itu menjadi penanda yang utama adalah Benar sekali, jawabannya C, dilatasi serviks. Soal nomor 3. Seorang perempuan usia 29 tahun telah melahirkan bayinya 5 menit yang lalu secara spontan per vaginam di puskesmas. Sedangkan plasenta belum lahir, TFU setinggi pusat. Ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Apa diagnosa pada kasus di atas? Ya, ada yang tahu? Benar sekali, jawabannya adalah B, infartu kala 3. Mari kita bahas. Tadi sudah kita singgung di depan ya, bahwa dalam persalinan itu dibagi menjadi 4 kala. Kala 1 itu dari pembukaan 1 sampai dengan 10 cm. Kala 2 itu dari pembukaan 10 cm atau dari pembukaan lengkap sampai dengan bayi lahir. Kemudian kala 3 itu dimulai dari bayi lahir sampai dengan plasenta lahir, yaitu maksimal 30 menit. Kemudian kala 4 itu dimulai dari lahirnya plasenta sampai dengan 2 jam postpartum. Ya, jadi tadi kan bayinya sudah lahir tetapi plasenta belum lahir, jadi di kala 3. Soal keempat. Seorang perempuan usia 30 tahun, G2P1A0, hamil 39 minggu, datang ke puskesmas mengeluh nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan KU baik, TTV dalam batas normal, TFU 36 cm. Hasil palpasi Leopold 4 yaitu 2/5. Hasil VT, pembukaan 9 cm, ketuban negatif, jernih, tidak ada molase. Sesuai dengan data di atas, penurunan kepala berada pada bidang HOT. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D,
bidang HOT 3+. Mari kita lihat datanya. Nah, ini adalah datanya. Kalian harus hafal ya. Kalau misalnya kita melakukan palpasi di level 4 menggunakan teknik jari perlimaan, itu kalau 5/5 itu artinya jari kita di atas tulang simpisis itu kan masih teraba 5 jari. Itu berarti kalau kita periksa dalam itu berada di HOT 1. Kalau 4/5 berarti itu yang masuk satu jari kan? Berarti kira-kira di bidang antara HOT 1 dan HOT 2. Kemudian 3/5 itu antara bidang HOT 2 sampai dengan HOT 3. 2/5 berarti di bidang HOT 3+, sudah melewati HOT 3. 1/5 itu antara HOT 3 sampai dengan HOT 4. 0/5 itu artinya kepala sudah memasuki pintu atas panggul semuanya. Jadi berada di HOT 4, yaitu sudah berada di dasar panggul, berarti dia sudah terlihat 5 sampai dengan 6 cm di depan vulva. Kita sudah siap memimpin persalinan. Seperti itu ya, semoga jelas. Kalian harus hafalkan ini. Soal selanjutnya, Nyonya NH G3P1A1 umur 24 tahun, hamil 9 bulan, datang ke PMB mengeluh perut mulas dan kencang-kencang sejak 4 jam yang lalu. Dilakukan pemeriksaan dengan hasil TTV dalam batas normal, TFU 30 cm, hasil VT pembukaan 6 cm, penurunan kepala sejajar dengan tepi bawah simpisis, ketuban positif. Maka penurunan kepala berada pada bidang HOT. Ada yang tahu? Kita harus hafal ya, HOT 1, HOT 2, HOT 3, dan HOT 4. Ya, benar sekali, jawabannya adalah HOT 2, D. Ya, kita harus hafalkan ya ini satu-satu bidang HOT 1 sampai dengan HOT 4. Itu keterangannya seperti apa? Pada saat kita melakukan pemeriksaan dalam, apa tuh yang kita raba? Nah, kalau di HOT 1 itu yang kita raba adalah kepala itu sudah melalui bagian atas simpisis dan promontorium atau sudah melewati pintu atas panggul. Jika di HOT 2 yang kita raba itu, kepala bayi itu terletak setinggi tepi bawah simpisis. Dan kalau misalnya kita meraba kepalanya itu setinggi spina ischiadica, berarti dia berada di HOT ketiga. Dan apabila kepala itu sudah setinggi atau terletak setinggi tulang koksigis, itu berarti sudah di HOT 4, yaitu sudah berada di dasar panggul. Kalian harus hafalkan ini ya. Nomor 6. Nyonya ZU G1P0A0 usia 27 tahun, usia kehamilan 39 minggu, infartu kala 2, sudah dipimpin meneran sejak 1 jam yang lalu, tetapi bayi belum lahir. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 sampai dengan 45 detik. KU baik, DJJ 142 kali per menit, tekanan darah 110/70, nadi 84, suhu 36,7 derajat Celcius. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan bidan adalah, ya kita bahas ya, saat kita menolong persalinan seorang pasien, pembukaan sudah lengkap, sudah kita pimpin selama 1 jam, tetapi bayi belum lahir. Jadi apa nih yang harus kita lakukan setelah itu? Kita lihat kuncinya ada di mana. Kuncinya ada di G1P0A0. Ibu ini masih kelahiran pertama, masih hamil pertama. Apa yang kita lakukan? Ya, benar sekali jawabannya A. Tetap pimpin ibu untuk meneran, karena apabila anak pertama maksimal kita pimpin meneran adalah 2 jam dan ini masih 1 jam. Kalau dia multipara, kita pimpin maksimal 1 jam. Oke, semoga jelas. Soal ke-7. Nyonya DF umur 24 tahun, G2P1A0, datang ke PMB pukul 5.30 WIB. Mengatakan mulas dan perut terasa kencang-kencang sejak pukul 1 dini hari. Ibu belum ingin meneran. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkanlah TTV dalam batas normal, TFU 31 cm. Presentasi kepala, hasil pemeriksaan dalam, pembukaan 4 cm, ketuban positif, penurunan kepala di HOT 2. Posisi apakah yang paling tepat agar kepala janin cepat turun? Yang A, litotomi. Kayaknya enggak ya kalau litotomi. Kalau posisi litotomi itu adalah posisi yang siap untuk bersalin, artinya pembukaan sudah lengkap, ibu sudah siap untuk meneran. Kemudian miring kiri, di sini tidak dijelaskan ya, enggak ada tanda-tanda gawat janin. Kemudian triangle Lindbergh, posisi kepala lebih rendah daripada kaki, biasanya untuk posisi yang pasien shock.
Kemudian Niches untuk memperbaiki posisi sungsang, nggak mungkin ya karena ini udah infarto, udah pembukaan 4, dan posisinya juga kepala. Terus Niches juga untuk posisi kalau ada tali pusat menumbung, tali pusat terkemuka gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah E, berjalan-jalan, karena ketubannya masih positif, pembukaannya masih 4 cm, kemudian ibu belum ingin meneran. Soal ke-8. Nyonya LV G2P0A1 umur 27 tahun datang ke rumah bidan mengeluh mulas dan nyeri perut bagian bawah yang menjalar sampai ke pinggang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 86, pernapasan 23, suhu 36,8 derajat Celcius. DJJ 138 kali per menit. Kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva. Maka langkah apa yang selanjutnya dilakukan oleh bidan? Apabila ada soal seperti ini, maka kita harus mengacu pada 60 langkah APN, yaitu langkah APN yang sudah diperbarui ya di Midwifery Update. Jadi kita harus berurutan melakukannya. Ini kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva. Sebelum kita memimpin persalinan, kita harus C. Menawarkan ibu memilih posisi persalinan yang nyaman. Lanjut ya ke soal 9. Seorang perempuan G3P2A0 usia 30 tahun, infartu kala 2 di puskesmas, mengatakan ingin meneran. Hasil pemeriksaan KU baik, TTV dalam batas normal, DJJ 140 kali per menit, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40-45 detik. Hasil VT pembukaan lengkap, ketuban jernih, kepala di hot keempat. Bidan kemudian melakukan pertolongan kepala. Setelah seluruh kepala bayi lahir, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh bidan adalah, ya kita lihat lagi ya 60 langkah APN-nya. Setelah kepala lahir yang kita lakukan adalah, benar sekali, mengecek apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Terakhir ya, soal nomor 10. Seorang perempuan berusia 23 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya di PMB Dewi. Bayi menangis kuat, warna kulit kemerahan, dan bayi bergerak aktif. Setelah berapa menitkah dilakukan pemotongan tali pusat? Ya, ketika bayi sudah lahir, kita mau memotong tali pusat. Itu jaraknya berapa menit? Berapa? 1 menit? Ya, benar sekali. Itu teori lama. Teori yang terbaru adalah 2 menit. Jawabannya adalah B. Oh no! Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita selesai juga membahas 10 soal tentang asuhan persalinan normal. Semoga kalian paham. Sebenarnya banyak sekali soal tentang APN, tetapi kita hanya bahas 10 dulu. Insya Allah selanjutnya nanti kita akan bahas kemudian. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.